السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawab Allah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas petunjuknya, di atas dalil baik Al-Quran ataupun sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'asiyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Quran ataupun sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wahyu telah terputus. Meskipun demikian, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus berlangsung sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana manusia yang lain, ketika ia hendak meninggal dunia, ia berwasiat kepada keluarganya, kepada teman-temannya atau kepada saudaranya. Maka demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mewasiatkan kepada para sahabatnya secara khusus dan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-wasiyatu bil ihsani 'alal ansar, yaitu berwasiat agar kita mencintai sahabat Ansar. Sahabat Ansar, mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah mencintai para sahabat, mencintai sahabat Ansar dan Muhajirin merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Sekaligus sebagai akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi yang termulia. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam keilmuannya.
Mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Banyak hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Nabi dan menerima taubatnya kaum muhajirin dan ansar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa pentingnya akidah ini, mencintai para sahabat, sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menuliskan dalam kitabnya, membuat satu kitab. Dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan manaqibul ansar, kemuliaan-kemuliaan orang-orang ansar, kebaikan-kebaikan orang-orang ansar. Dan dalam kitab tersebut ada satu bab, hubbul ansar, yaitu mencintai mereka para sahabat ansar. Demikian pula Al-Imam Al-Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau juga membuatkan bab-bab yang banyak di dalam kitab sahihnya. Beliau menuliskan min fadailil ansar, fi khairi dualil ansar, fi husni suhbatil ansar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh sangat aneh bila ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam namun dia membenci para sahabat. Sungguh sangat aneh apabila dia mengaku dirinya kepada Islam namun dia mencaci maki para sahabat. Sebagaimana Syiah Rafidah yang mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, bahkan mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadukum anfaqa misla uhudin dahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kalian caci maki sahabatku. Demi Allah, jika sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak mungkin bisa menyamai sedekahnya para sahabat, meskipun hanya satu mudnya atau setengah mudnya sedekahnya para sahabat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man sabba ashabi, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, baginya laknat Allah, laknat dari malaikat, dan laknat seluruh manusia. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita sekaligus wasiat Rasulullah kepada kaum muslimin agar mencintai para sahabat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin secara umum adalah at-tahdzir min bina'il masajid 'alal kubur. Larangan membangun masjid di kubur-kubur atau membangun masjid di atas kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita agar tidak berbolehkan membangun di atas kuburan sebuah masjid, sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani. Mereka membangun kubur-kubur di atas kuburan, membangun masjid-masjid di atas kubur nabi-nabi mereka. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah sampai sakitnya menjadikan beliau pingsan. Kemudian beliau bangun dari pingsannya seraya mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga laknat Allah menimpa kepada orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Menjadikan kubur sebagai tempat ibadah memiliki dua makna. Yang pertama adalah membuat bangunan masjid selayaknya masjid-masjid yang lainnya di atas kuburan. Yang kedua adalah memfungsikan fungsi kuburan sebagaimana fungsi masjid yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengomentari hadis yang kita bacakan tadi, "Ai la tatakhidu qiblatan tusallu 'alaiha aw ilaiha." Jangan kalian salat menghadap kuburan atau salat menghadap orang yang kuburan yang ada dipersembahkan atau diagungkan. Karena apa? Semua itu adalah sebagai sarana menyebabkan penyembahan kepada orang yang dikubur, sebagaimana terjadi awal kali penyembahan berhala saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini wasiat yang sangat agung agar kita kaum muslimin betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Adapun yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
al-ihsanu billahi dhon, yaitu hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sarana seseorang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda akan kesempurnaan iman seseorang. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda akan bersihnya hati seseorang. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, 3 hari sebelum meninggal dunia, dia mengatakan, "La tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhon." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia sampai kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan hadis ini merupakan motivasi agar kita senantiasa berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini merupakan larangan kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap muslim berbaik sangka mengharapkan ampunan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan makna dari husnun billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an yadunna annahu yarhamahu wa ya'fu anhu. Artinya dia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dia Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Seorang ketika hendak meninggal dunia, dia hadirkan ayat-ayat, mentadaburi ayat-ayat tentang kemuliaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dia akan mengampuni dosa-dosanya. Dia yakin orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertauhid akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah bukan berarti meninggalkan amal soleh. Bukan berarti dia tidak mau beramal, tetap harus beramal saleh. Namun sejalan dengan itu dia berbaik sangka mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang alladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad jalan Allah, mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun wasiat yang selanjutnya adalah al wasiyatu bil muhafadzati ala shalah. Wasiat kepada kaum muslimin agar senantiasa menjaga salatnya, menjaga salat 5 waktu. Salat merupakan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Salat adalah seagung-agungnya rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Salat merupakan tiangnya agama. Salat merupakan ibadah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sering mengulang-ulang kata-kata aku aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini menunjukkan akan kemuliaan salat. Salat yang Allah sebutkan merupakan inti daripada keimanan. Salat yang Allah wajibkan kepada seluruh para nabi dan para rasul serta para pengikutnya untuk mengerjakannya. Salat merupakan hal pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salat merupakan salah satu sebab seorang memperoleh rezeki. Salat merupakan salah satu sebab seorang meraih kesuksesan di dunia ataupun di akhirat. Dan salat ini ma'asal muslimin laksana ibu bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya apabila seorang memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, namun dia meninggalkan salat, maka kebaikan tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Tentunya di sana masih banyak lagi wasiat Nabi yang lain.
Tetapi yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, kita harus mencintai para sahabat. Yang kedua, hendaknya kita selalu memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala kesyirikan. Larangan untuk menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Dan yang ketiga, hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia. Dan yang keempat, hendaknya kita selalu menjaga salat 5 waktu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. استووا واستقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام salat. Shaf lurus dan dapatkan shaf adalah kesempurnaan dari salat. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.